Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Evi. Di sini saya berjaga dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Mbak Yuli, Mbak Yuli, usianya berapa, Mbak? 20 tahun, 20 tahun. Tempat tinggalnya di mana? di Godean. Baik, jadi dengan Mbak Yuli usianya 20 tahun, tempat tinggalnya di Godean ya? Iya, Iya, benar. Oke. Kalau boleh saya tahu apa keluhan Mbak Yuli dan hari ini datang ke sini? saya tuh udah 2 minggu ini badan saya tuh demam, kemudian diare, gak sembuh-sembuh. Baik, jadi Mbak Yuli 2 minggu yang lalu merasakan diare dan demam ya? Iya. Nah, baik. Oke, Mbak. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi yang dialami oleh Mbak Yuli saat ini. Nah, nanti waktunya kurang lebih 10 menit saja, Mbak. Apakah Mbak Yuli bersedia? Iya, bersedia. Bersedia ya. Sebelum memulai, apakah ada yang ditanyakan kembali? Gak ada. Baik, jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mbak Yuli, apakah sudah menikah? Belum. Belum ya. Apakah Mbak Yuli sudah punya pasangan? Belum punya. Belum punya ya. Mohon maaf Mbak Yuli, apakah Mbak Yuli pernah melakukan hubungan seksual? Kalau hubungan seksual saya belum pernah. Belum pernah ya. Apakah Mbak Yuli pernah menggunakan jarum suntik secara bergantian? Iya, saya pernah. Pernah ya. Apakah Mbak Yuli pernah melakukan transfusi darah? Belum pernah saya. Belum pernah ya. Jadi pemahaman Mbak Yuli, bagaimana cara penularan dari penyakit HIV/AIDS ini, Mbak? Kalau yang saya tahu, penularan HIV ini bisa disebabkan karena jarum suntik bergantian, kemudian hubungan seksual sembarangan, berganti-ganti pasangan, kemudian dari transfusi darah. Baik. Jadi apakah kalau Mbak Yuli mempunyai masalah, Mbak Yuli pernah cerita dengan teman atau dengan saudara? Kalau dengan saudara saya tidak pernah, tapi kalau lagi ada masalah pasti saya sukanya kumpul-kumpul sama teman. Baik. Jadi menurut Mbak Yuli, kalau HIV itu dampaknya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Mbak? Kalau menurut saya itu, misal ada orang yang terkena HIV, pasti dijauhin teman-temannya, dikucilkan gitu. Baik. Jadi saya akan menyampaikan mengenai penyebaran dari HIV itu ya, Mbak. Jadi HIV ini disebabkan oleh perilaku yang beresiko seperti bergantian pasangan, menggunakan jarum suntik dengan bergantian, dan transfusi darah. Nah, selama ini apakah Mbak Yudi pernah mendengar mitos mengenai persepsi yang salah mengenai HIV/AIDS? Ya, kalau dari masyarakat setempat tuh katanya kalau orang yang terkena HIV bisa tertular dari berjabat tangan atau berganti-gantian di tempat makan gitu. Baik, jadi sesuai yang Mbak ketahui, masyarakat itu mengatakan jika berjabat tangan bisa menularkan HIV ya? Iya. Nah, ya, padahal kan itu persepsi yang keliru ya Mbak mengenai HIV. Padahal HIV itu tidak menular melalui berjabat tangan, tapi menularnya melalui hubungan seksual dengan bergantian pasangan, transfusi darah, dan bergantian jarum suntik. Nah, kalau boleh saya tahu, Mbak Yuli ini berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. 2 ya. Kalau Mbak Yuli mempunyai masalah, apakah Mbak Yuli pernah cerita ke orang tua atau ke saudaranya? Saya tidak pernah cerita sama saudara-saudara gitu. Baik. Nah, karena tadi kan Mbak Yuli sudah menyampaikan karena Mbak Yuli memiliki perilaku berisiko ya. Nah, dengan penggunaan jarum suntik yang bergantian, hubungan seksual yang dengan bergantian pasangan, dan transfusi darah. Nah, jadi saya menyarankan Mbak Yuli untuk melakukan tes HIV. Apabila Mbak Yuli melakukan tes HIV, nanti bisa dilakukan secara dini atau secara awal untuk mengetahui apakah Mbak Yuli terinfeksi HIV atau tidak. Nah, nanti prosedur tesnya Mbak akan diantar ke sini, kemudian akan
diantar ke lab dan diambil darahnya. Seminggu kemudian akan diketahui hasilnya dan bisa dilihat hasilnya. Nah, jika hasilnya nanti positif Mbak, maka berarti Mbak terinfeksi HIV, sehingga Mbak Yuli nanti bisa menyesuaikan dengan status HIV Mbak. Seperti tidak boleh sembarangan dengan orang-orang, dengan menggunakan jarum suntik tadi Mbak ya, atau transfusi darah, atau bergantian atau melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bergantian. Nanti bisa menularkan HIV ini ya Mbak. Kemudian agar bisa mencegah penularan HIV ini ke orang lain, namun jika hasilnya negatif maka Mbak juga belum tentu negatif, tetapi mungkin saja Mbak Yuli terinfeksi HIV. Karena bisa jadi Mbak masuk ke periode jendela di mana sebenarnya virus HIV itu sudah ada di dalam tubuh Mbak, namun tidak menunjukkan tanda dan gejala. Nah, sehingga ketika dites tidak diketahui hasilnya, maka bisa hasilnya negatif ya Mbak. Nah, jadi maka disarankan Mbak Yuli bisa mengulang tesnya kembali 3-6 bulan kemudian. Nah, jadi ini apakah Mbak bersedia dilakukan tesnya yang kedua kalinya? Iya, bersedia. Bersedia ya. Kalau Mbak Yuli bersedia, Mbak Yuli bisa membaca informasi, kemudian Mbak Yuli bisa tanda tangan sebagai bukti persetujuan dilakukan tesnya lagi. Iya, Silakan Mbak. Ya, baik. Saya tuliskan dokumen yang sudah dituliskan sudah lengkap ya Mbak ya. Sekarang Mbak bisa saya antar ke lab untuk pengambilan darah. Kemudian setelah itu 1 minggu kemudian lagi kita bertemu untuk mengetahui hasil tesnya. Kira-kira Mbak Yuli mau dilakukan tesnya hari apa? hari Senin. Hari Senin ya. Baik, kalau begitu ini sudah selesai Mbak ya pengambilan darahnya. Dari kita berbincang-bincang tadi, bagaimana perasaan Mbak Yuli saat ini? Saya perasaannya tuh lebih lega gitu. Lebih lega ya. Bagus sekali Mbak Yuli, karena hari ini sudah melakukan kegiatannya dengan baik dan sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan saya. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak. Tidak ada ya. Jika tidak ada, terima kasih Mbak Yuli sudah melakukan semuanya dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dengan Mbak Yuli ya? Iya, Iya baik. Mbak Yuli masih ingat dengan saya? iya masih. Baik. Nama saya siapa Mbak? Mbak Evi. Iya benar. Baik Mbak Yuli, jadi sesuai janji kita kemarin, 1 minggu dari Mbak Yuli melakukan tes, kita akan mengetahui hasilnya. Nah, sekarang kita akan buka hasilnya sama-sama ya Mbak? Iya baik. Kita buka. Nah Mbak Yuli, ternyata hasilnya Mbak Yuli negatif Mbak. Nah, apa yang kemarin sudah kita konsultasikan 1 minggu yang lalu, bahwa Mbak Yuli memiliki riwayat yang beresiko karena bergantian menggunakan jarum suntik dengan temannya. Nah, itu merupakan perilaku yang beresiko yang mengarah ke penyebaran HIV/AIDS. Jadi, walaupun hasilnya negatif, maka Mbak Yuli harus meminimalkan perilaku beresiko terkait penyebaran dan penularan dari HIV/AIDS. Nah, hasil negatif ini sebenarnya belum tentu di dalam tubuh Mbak Yuli tidak ada virus HIV. Bisa saja hasil negatif ini sebenarnya Mbak Yuli berada di periode jendela di mana sebenarnya sudah terkena HIV, namun belum menunjukkan tanda dan gejala di dalam tubuh. Jadi saat dites maka hasilnya masih negatif. Nah, maka kami menyarankan kepada Mbak Yuli untuk melakukan tes ulang nanti 3-4 bulan. Kemudian selama menunggu hasil tesnya, Mbak Yuli bisa memodifikasi perilakunya tadi. Nah, ini karena Mbak belum menikah. Apabila nanti Mbak Yuli menikah, maka Mbak Yuli bisa melakukan perilaku seks yang aman dan menghindari perilaku yang beresiko seperti
menghindari bergantian menggunakan jarum suntik, transfusi darah, dan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Nah, baik Mbak Yuli, karena ini sudah selesai, apakah Mbak Yuli ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Tidak ada ya. Apakah Mbak Yuli sudah bisa menentukan waktu dan kapan Mbak Yuli akan melakukan tesnya kembali? Mungkin bulan Desember. Baik, jadi 3 bulan dari sekarang, bulan Desember Mbak ya? Ya. Oke. Jadi nanti bulan Desember Mbak Yuli bisa datang ke sini kembali untuk dilakukan tes kembali. Nah, baik Mbak Yuli, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan Mbak Yuli sudah mengetahui hasil dari tesnya ya. Nah, bagaimana perasaan Mbak Yuli setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya walaupun hasilnya negatif, saya masih takut saya terkena virus HIV itu. Baik, jadi Mbak Yuli masih memiliki kekhawatiran akan Mbak Yuli terkena virus HIV ini ya. Iya, baik Mbak Yuli, karena ini sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nggak ada. Tidak ada ya. Jika tidak ada, terima kasih Mbak, karena ini sudah selesai, saya harus kembali ke ruang perawat. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa datang menemui saya di ruang perawat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.